Biografi singkat Imam At-Tirmidzi. Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa As-Sulami At-Tirmidzi atau populer lebih dikenal dengan nama Imam At-Tirmidzi adalah salah satu imam ahli hadis terkenal yang memiliki kitab hadis yang monumental, yaitu kitab Al-Jami atau Sunan At-Tirmidzi. Beliau memiliki kunyah Abu Isa, sedangkan nasabnya As-Sulami dan At-Tirmidzi. As-Sulami yaitu nisbah kepada satu kabilah yang dijadikan sebagai afiliasi beliau, dan nisbah ini merupakan nisbah kearaban. Sedangkan At-Tirmidzi nisbah kepada negeri tempat beliau dilahirkan, yaitu Tirmidz, yaitu satu kota yang terletak di arah selatan dari Sungai Jaihun, bagian selatan Iran. Kelahiran Imam At-Tirmidzi. Para pakar sejarah tidak menyebutkan tahun kelahiran beliau secara pasti, akan tetapi sebagian yang lain memperkirakan bahwa kelahiran beliau tepatnya pada tahun 209 Hijriah, sedangkan Ad-Dhahabi berpendapat dalam kisaran tahun 210 Hijriah. Beliau tumbuh di daerah Tirmidz, mendengar ilmu di daerah ini sebelum memulai rihlah ilmiah beliau. Dan beliau pernah menceritakan bahwa kakeknya adalah orang Marwah, kemudian berpindah dari Marwah menuju ke Tirmidz. Dengan ini menunjukkan bahwa beliau lahir di Tirmidz. Para ulama berbeda pendapat akan kebutaan yang beliau alami pada waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa beliau mengalami kebutaan sejak beliau lahir, akan tetapi yang benar adalah beliau mengalami kebutaan masa tua, yaitu masa setelah beliau banyak melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Imam At-Tirmidzi memulai jihadnya dengan belajar agama sejak beliau masih muda. Beliau mengambil ilmu dari para syekh yang ada di negara beliau. Kemudian beliau memulai melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu ke berbagai negara yang ada di muka bumi ini, yang mana perjalanan beliau itu hanya ditujukan untuk menimba ilmu agama. Beberapa daerah yang pernah beliau datangi ataupun singgahi yaitu Khurasan, Madinah, Mekah, Basrah, Kufah, Wasit, Baghdad, dan Ar-Raib. Beliau memulai rihlah mengembara mencari ilmu tepatnya pada tahun 234 Hijriah. Imam At-Tirmidzi keluar dari negerinya menuju Khurasan, Irak, dan Haramain dalam rangka menuntut ilmu. Beliau mendengar ilmu dari kalangan ulama yang beliau temui sehingga dapat mengumpulkan hadis dan memahaminya. Akan tetapi sangat disayangkan beliau tidak masuk ke daerah Sam dan Mesir, hingga hadis-hadis yang beliau riwayatkan dari ulama kalangan Sam dan Mesir harus melalui perantara. Kalau sekiranya beliau mengadakan perjalanan ke Sam dan Mesir, niscaya beliau akan mendengar langsung dari ulama-ulama tersebut seperti Hisam bin Ammar dan semisalnya.